Mereka sangat tidak mungkin percaya kepada Yesus Kristus. Namun mujizat Tuhan membuktikan kepada mereka bahwa Yesus bukan sekedar seorang yang tidak dapat berbuat apa-apa, bukan sekedar branding kosong saja. Asyhadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan update mu'alaf terbaru datang dari Mu'alaf Center Yogyakarta, yang mana beberapa hari yang lalu ada seorang wanita datang ke kantor Mu'alaf Center Yogyakarta bertujuan ingin bersyahadat masuk Islam. Nah teman-teman, sebelum kita simak momen bersyahadat dari seorang wanita di Mu'alaf Center Yogyakarta tersebut, mari kita lihat terlebih dahulu kebohongan demi kebohongan yang dilakukan oleh pendeta pengepul murtadin odong-odong, yaitu pendeta Yeremia Sumigar berikut ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kembali lagi kesaksian ini menyatakan orang-orang non-Kristen, bahkan mereka orang-orang yang sangat dihormati, seorang guru, mereka juga ada seorang dukun, seorang yang sangat taat dalam menjalankan ibadah dan bahkan praktek-praktek kedukunan mereka. Mereka sangat tidak mungkin percaya kepada Yesus Kristus. Namun mujizat Tuhan membuktikan kepada mereka bahwa Yesus bukan sekedar seorang yang tidak dapat berbuat apa-apa, bukan sekedar branding kosong saja, tetapi Yesus telah dibuktikan oleh mereka sendiri bahwa Dia punya kuasa. Dan hal itulah menyebabkan mereka berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ikuti kesaksian berikut ini. Sebelum pendeta ini menampilkan seorang yang akan memberikan kesaksian, yaitu yang katanya murtadin, kita akan bongkar kebohongan dari pendeta ini ya. Yesus yang memang tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi disetting oleh pendeta ini, Yesus katanya punya kuasa. Jelas kebohongan pendeta ini terbongkar dan terkuliti oleh ayat di dalam Bibelnya sendiri. Bukti bahwa Yesus itu tidak maha kuasa. Yesus mengakui Yesus tidak berkuasa tanpa kuasa Allah. Ucapan Yesus sendiri yang tertulis di dalam Yohanes 5 nomor 30, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Nah teman-teman, di sini sangat jelas sekali Yesus dengan jelas menyatakan bahwa Ia tidak memiliki kuasa independen dan hanya bertindak atas kehendak Allah yang mengutus Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa kuasanya bergantung pada kuasa Allah, bukan berasal dari dirinya sendiri. Satu poin terbongkar sudah kebohongan dari pendeta Yeremia Sumigar, sang pengepul murtadin odong-odong. Dari Islam. Orang tua saya orang Islam yang taat. Ayah saya adalah orang yang mempelajari ilmu apakah dukun, apakah apa ya, pokoknya orang yang bisa tahu sesuatu gitu. Dicari karena dia bisa menolong. Ada yang ingin naik pangkat, ada yang ingin kekebalan tubuh, ada yang ingin kaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, latar belakang seperti itulah keturunan atas saya.
orang tua saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu, pertama kali orang tua saya percaya Tuhan Yesus Kristus itu melalui mujizat kesembuhan, karena ayah saya ada sakit hernia yang cukup parah, tidak bisa berjalan sampai tidak bisa bangun. Saya tidak tahu persis ceritanya bagaimana. Dan artis atau murtadin yang ditampilkan oleh pendeta Yeremia Sumikar kali ini lebih membagongkan lagi, teman-teman ya. Artis murtadin ini mengatakan dia berasal dari keluarga Islam yang taat, orang tuanya adalah orang Islam yang taat, tetapi dikatakan orang tuanya itu dukun dan masuk Kristen karena penyembuhan atau KKR lah istilahnya ya. Orang Islam taat tetapi dukun tetapi sakit butuh penyembuhan. Nah, inilah kebohongan demi kebohongan yang sangat membagongkan. Nah, teman-teman, spesifik untuk poin yang ini ya, poin kedua, kita akan bongkar kebohongan si murtadin ini tentang penyembuhan atau KKR, yang mana kebohongan itu dibongkar oleh orang Kristen sendiri. Mari kita simak videonya. Ya, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Begini judulnya ya, periksa dulu kesembuhan ilahi KKR. Ya, periksa dulu kesembuhan ilahi KKR. Saudara, Anda tahu KKR? Kebaktian kebangunan rohani. Ini yang dilakukan oleh Gereja Bergemuruh Indonesia. Gereja yang bergemuruh, heboh, you. Gereja paling heboh di Indonesia itu kayak gitu, teriak-teriak, jingkrak-jingkrak, nari-nari, ya. Cek dulu Bapak Ibu Saudara, kenapa saya menyampaikan ini. Aku ini 35 tahun, tepatnya 27 sih sebenarnya, karena saya yang sisanya itu ada di gereja lain. 27 tahun aku itu ditipu KKR, tak kasih tahu. Nah, teman-teman, Pendeta Yeremia Sumikar, silahkan dengar statement yang dikatakan oleh Pendeta HTD. 27 tahun ditipu KKR. Jadi pendeta ini sudah berbohong. Poin pertama, dia mengatakan Yesus punya kuasa, tetapi dibantah oleh ayat Bibelnya sendiri, ternyata Yesus tidak mampu berbuat apa-apa. Kebohongan kedua dilakukan oleh murtadin yang ditampilkan oleh Pendeta Yeremia Sumikar ini ya. Bapaknya orang Islam taat, dukun, tetapi sakit. Yang menyembuhkan adalah karena penyembuhan KKR. Lagi-lagi kebohongan itu dibongkar oleh Pendeta HTD, notabene orang Kristen sendiri. Ternyata KKR itu hanyalah tipu-tipu. Nah, teman-teman, cukup sudah ya kita bongkar kebohongan mereka. Selanjutnya kita akan simak momen bersyahadat dari seorang wanita di Mu'alaf Center Yogyakarta. Alhamdulillah pagi ini menjelang siang, sudah siang ini ya, saya kedatangan tamu beserta rombongan Mbak Elizabeth Ari Krisnawati, betul? Ya. Panggilannya Mbak Ari ya? Ya. Saya tanya dulu sebelumnya, Mbak Ari tujuannya datang ke sini untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Iya. Apakah ada paksaan? Tidak. Tidak ada ya? Dari sekian banyak yang mengantar, ada yang maksa, buatan? Buatan. Nah, ada yang maksa ngomong ya, Pak? Ya. Tidak boleh. Iya. Masuk Islam itu nggak boleh karena terpaksa. Ya. Haram hukumnya. Ya. Jadi atas keinginan Mbak Ari sendiri. Ya. Baik. Sudah yakin? Yakin. Sudah mantap? Mantap. Masuk Islamnya? Ya. Yakin ya? Yakin. Insya Allah ini menjadi agama terakhir yang jenengan pegang, yang jenengan genggam sampai nanti ajal menjemput. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Elizabeth Ari Krisnawati, tempat atau tanggal lahir Sleman 8 Januari 1989. Pekerjaan mengurus rumah tangga, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Ahad 15 Juni 2025, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah.
Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudari Elizabeth Ari Krisnawati telah bersyahadat pada tanggal 15 Juni 2025 dibimbing oleh Ustazah di Mu'alaf Center Yogyakarta. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Dan tentunya kita doakan juga untuk Mbak Ari, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan kebohongan demi kebohongan yang dilakukan oleh Pendeta Yeremia Sumigar beserta para murtadinya justru akan memicu lebih banyak lagi jemaat gereja yang berbondong-bondong bersyahadat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.